Oke, kita langsung bahas aja ya. Berkas-berkas Epstein yang baru ini, wah bener-bener mengguncang dunia. Dan di sini kita bakal coba bedah secara forensik. Apa aja sih temuan-temuan yang paling mengejutkan dari dokumen-dokumen itu? Coba bayangin, ini bukan cuma ribuan, tapi lebih dari 3 juta halaman dokumen. 3 juta! Skalanya tuh luar biasa banget. Dan yang harus kita ingat, ini tuh baru permulaannya aja. Nah, ini kan pertanyaan besarnya ya. Dengan jutaan halaman dokumen, sebenarnya rahasia baru apa sih yang tersembunyi di dalamnya? Yuk kita coba cari tahu bareng-bareng. Supaya kita bisa paham isinya, kita bakal ngelihat analisis dari seorang psikolog forensik. Jadi, tugas mereka tuh bukan cuma baca dokumennya, tapi benar-benar menganalisis pola perilaku, ngecek seberapa bisa dipercaya klaim-klaim yang ada, sampai ngebangun profil psikologisnya. Nah, kita akan bedah temuan-temuan awal mereka. Oke, kita mulai dari berkas bukti pertama. Ini adalah jurnal berkode milik salah satu korban. Dan yang bikin ini penting banget, jurnalnya itu ditulis pakai kode. Jadi, isinya adalah tuduhan-tuduhan super serius yang sengaja disembunyiin. Nah, sandinya itu ternyata pakai sistem zigzag. Kelihatannya simple, tapi efektif banget. Jadi bacanya gini, mulai dari huruf pertama, terus lurus ke bawah, abis itu naik lagi ke baris berikutnya, terus turun lagi. Pola zigzag gini bikin tulisan jadi susah dibaca sekilas. Tapi kalau udah tahu kuncinya, ya gampang dipecahin. Dan begitu kodenya dipecahin, salah satu nama pertama yang muncul langsung menunjuk ke mantan Presiden Bill Clinton. Nah, di situ ada kata menjijikan atau gross. Menurut pengacara korbannya, kata ini tuh semacam kode untuk nandain adanya perilaku yang nggak pantas. Nggak cuma itu, klaim besar berikutnya yang ada di halaman yang sama yang nyebut nama Ivana Trump kayaknya merujuk ke mantan Presiden Donald Trump. Dan polanya sama, di sini dipakai kata yaki atau menjijikan juga untuk nandain pengalaman yang negatif. Oke, di sini tantangan forensiknya muncul. Di satu sisi, ada tuduhan yang spesifik banget ke orang-orang paling berkuasa. Tapi, di sisi lain, penulis jurnal ini juga bikin klaim lain yang, cukup ekstrim dan belum terbukti. Misalnya dia ngaku punya bayi dari Epstein dan Maxwell. Nah, ini bukan berarti tuduhan pelecehannya otomatis salah ya. Tapi, buat analis forensik, ini jadi red flag. Tanpa ada bukti pendukung lain, klaim-klaim spesifik tadi jadi susah banget buat diverifikasi 100%. Oke, dari tulisan berkode, sekarang kita pindah ke bukti visual, foto-foto. Ini nggak kalah penting, karena dari analisis forensik arsip foto Epstein, ternyata muncul pola psikologis yang sama-sama mengganggu, kayak yang kita baca di jurnal tadi. Tema pertama yang kelihatan banget dari foto-fotonya, obsesi. Tepatnya ada 2 obsesi utama. Pertama, obsesi sama pijat, baik dia yang dipijat atau ngelihat orang lain dipijat. Dan kedua, obsesinya buat kelihatan pinter, kelihatan kayak seorang intelektual. Tema kedua, dan ini juga kuat banget, adalah kontrol. Dan ini paling jelas kelihatan dari bahasa tubuhnya dia di beberapa foto yang jujur aja kelihatan aneh banget. Coba deh perhatiin, para ahli bahasa tubuh nunjukin gimana Epstein tuh sering banget nekan tangannya kenceng-kenceng di kaki seseorang. Ini bukan gestur yang hangat atau nunjukin kedekatan ya, sama sekali bukan. Ini tuh postur dominasi, nunjukin kontrol, tanda kalau dia ngelihat orang lain itu cuma sebagai objek. Dan pola ini muncul di banyak banget foto. Dan yang ketiga, tentu saja, koneksi. Foto-fotonya itu kayak parade orang-orang terkenal dan berkuasa. Tujuannya jelas, buat pamer pengaruh dan biar kelihatan sah, kelihatan punya legitimasi. Nah, analisis forensik nunjukin beberapa contoh kunci. Ada Bill Clinton yang difoto dengan ekspresi gembira banget yang agak bertentangan ya sama klaimnya yang bilang kontaknya terbatas. Terus ada Pangeran Andrew, difoto yang posenya aneh banget di atas tubuh seorang wanita. Sutradara Brett Ratner juga muncul di foto yang kelihatan akrab, padahal dia ngakunya nggak terlalu kenal. Bahkan ada foto lama yang kelihatan canggung sama Michael Jackson. Jadi ini bukan album foto biasa, ini tuh kayak peta jaringan kekuasaan yang udah disusun rapih. Oke, kita lanjut ke berkas bukti nomor 3, jejak digital. Nah, di sini kita ngomongin email, laporan resmi, dan komunikasi lainnya yang ternyata ngebuka misteri-misteri baru yang nggak kalah bikin geleng-geleng kepala. Ternyata dari email-emailnya Epstein, dia itu sering banget ngejek Donald Trump. Dia pernah cerita soal Trump nabrak pintu kaca. Terus di email lain, dia juga sering nyebut Trump bodoh. Ini nunjukin kalau secara pribadi dia kayaknya nggak suka banget sama Trump.
Dan ini benar-benar mengerikan. Soal balasan, whoops. Jadi ada email masuk ngabarin Mary Kennedy ditemukan tewas. Balasannya Epstein cuma whoops. Ada email lain, aku kasih izin buat bunuh dia. Balasannya lagi-lagi whoops. Menurut pakar forensik, ini bukan sekedar humor yang nggak lucu. Kata santai kayak gitu sebagai respons buat hal-hal serius bisa diartiin sebagai pengakuan terselubung atau paling nggak nunjukin mentalitas seorang psikopat. Kalian mungkin pernah dengar soal teori kode pizza kan? Jadi ada kecurigaan kalau kata pizza atau soda anggur itu sebenarnya kata kode. Masalahnya gini, secara forensik ini susah dibuktiin. Kenapa? Karena di sisi lain, Epstein juga pernah bener-bener ngirim foto pizza dan soda anggur. Jadi ada bukti literalnya. Nah, ini yang bikin penegak hukum jadi susah buat ngebuktiin kalau kata-kata itu selalu berarti kode. Sekarang kita ke malam kematian Epstein. Ada kesaksian dari seorang narapidana yang ngasih gambaran yang cukup meresahkan. Dia bilang, sekitar jam 10 malam, ada penjaga yang nyuruh petugas baru buat nggak usah patroli. Terus tengah malam, para napi teriak minta lampu dimatiin. Dan puncaknya, pas pagi, ada seorang letnan yang diduga bilang ke petugas lain, kalau dia mati kita bakal tutup-tutupin. Dan info ini, menurut analisnya, nggak ada di laporan resmi. Nggak berhenti di situ. Ada lagi klaim yang lebih liar dari seorang pegawai penjara ke FBI. Dia bilang mereka sengaja bikin mayat palsu pakai kardus dan spray, terus dimasukin ke mobil putih yang dikejar-kejar pers. Tujuannya? Biar mobil hitam yang bawa jenazah Epstein yang asli bisa pergi tanpa ketahuan. Entah ini benar atau enggak, tapi ini menunjukin adanya pola penipuan di sekitar peristiwa kematiannya. Jadi, setelah ngelihat semua bukti ini, kita bukannya dapat jawaban yang jelas, malah sebaliknya. Kita justru ditinggalin sama banyak pertanyaan yang belum kejawab, pola-pola aneh, dan misteri yang rasanya makin dalam aja. Ada beberapa misteri yang terus aja muncul. Misalnya, soal membekukan sel telur. Ini disebut-sebut di beberapa email. Terus, ada email dari Sarah Ferguson yang ngucapin selamat ke Epstein atas bayi laki-lakinya. Ada juga koneksi Rusia yang disebut berkali-kali. Dan yang gak kalah penting, jaringan kelas atasnya yang tetap kuat. Bahkan ada email dari Deepak Chopra di tahun 2017. Nah, kalau semua potongan-potongan ini digabungin, ini kayak nunjukin ada operasi yang jauh lebih besar dan rumit dari yang kita kira selama ini. Jadi kesimpulannya gimana? Analisis forensik awal ini emang gak ngasih kita semua jawaban. Tapi, yang pasti ini negesin lagi pola inti perilaku Epstein. Kebejatan, kebutuhan buat terus-menerus mengontrol, dan jaringan penipuan yang super luas buat nutupin semuanya. Dan ini yang paling penting. Analisis yang kita bahas ini tuh baru permukaannya aja. Bener-bener baru permukaannya. Masih ada jutaan halaman yang belum dianalisis. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, seberapa dalam sebenarnya kasus ini, dan rahasia mengerikan apa lagi yang masih tersembunyi di dalam sana?